Kita mau lihat sentra persiapan di atas. Oh, itu mereka ngapain aja tuh, Bu? Persiapan itu belajar tentang keaksaraan. Bagaimana anak belajar keaksaraan melalui main. Nah, kita ngobrol lagi sama Bu Siska sekarang. Oke, Bu Siska. Jadi sebetulnya tantangannya waktu awal-awal mendirikan sekolah ini adalah lebih ke, kalau saya perhatikan, lebih ke trust ya, lebih ke kepercayaan orang tua, seperti itu. Iya. Oke. Pertama orang tua, kedua adalah bagaimana guru saya terutama yang ternyata tidak begitu paham bagaimana membangun anak. Oh iya. Jadi waktu itu saya cuma paham bagaimana mengajarkan anak baca dan menulis. Gitu. Kalau orang tua memang walaupun sulit, tetapi lebih mudah pendekatannya. Gitu. Tapi untuk anak-anak ini membangun trust itu nggak mudah. Gitu. Ditambah oleh pengetahuan kami tentang pendidikan anak atau membangun anak nggak ada. Gitu. Jadi sedikit lah ya, kalaupun ada sedikit. Itu itu yang membuat kami akhirnya kesulitan menerima perilaku-perilaku dari anak-anak itu. Oh ya, mungkin gara-gara mereka juga maaf kata anak-anak ini berasal dari keluarga yang bawah dan akhirnya membentuk karakter yang keras bagi mereka. Iya. Nah, itu jadi kendala juga. Iya. Jadi karena mereka kan dididik oleh orang tua dengan pendidikan yang minim. Ya. Gitu. Kendala-kendala yang mereka hadapi, mereka cuma bisa selesaikan dengan kekerasan. Kan itu yang terjadi oleh mereka. Iya, pukul, maki-maki dan segala macam. Dan ketika kami menghadapi mereka di sekolah dengan kemampuan kami juga yang terbatas, ya, mereka akan lakukan hal yang dilakukan oleh orang tuanya kepada kami. Gitu. Akhirnya ya kami ya dibully. Iya. Pernah dibully juga? Iya, dibully. Ibu aja pernah dibully. Seperti apa? Dengar-dengar sempat mungkin pernah dilemparin pulpen? Pulpen mah kecil ya, gitu. Kalau lempar sepatu kan lumayan. Ya ampun. Iya, jadi sampai kadang gitu? Sampai kayak gitu, Bu, ya? Dan mereka cakar, gigit kami ya. Kami nggak bisa menangani itu karena kami juga minim tentang bagaimana membangun anak, bagaimana mengatasi problem-problem itu pada anak gitu. Jadi sampai diludahi, kadang dilempar sepatu dan lain-lain gitu. Cukup kesulitan. Jadi itu membuat salah satu saya juga ingin menutup sekolah ini gitu sebetulnya di bulan ke-6 kalau nggak salah gitu. Bulan ke-6 kalau nggak salah saya bilang sama suami saya, kayak nggak sanggup deh saya kalau dibully terus tiap hari seperti ini gitu. Kata suami saya, kan bikin sekolah bukan kayak buka warung, kalau nggak suka tutup. Iya, tapi di saat saya menemukan kesulitan itu, rasa yang sudah ya gimana ya, rasa dibully anak murid gitu ya, sudah mulai kayak putus asa gitu ya, udah mulai ini harus bagaimana, saya harus lakukan apa. Nah, saya diberi kesempatan oleh seorang teman untuk pelatihan di sebuah sekolah Al-Falah, yang mengadop metode sentra ini gitu. Jadi di sana saya mulai terbuka bagaimana menghadapi anak, bagaimana memanusiakan seorang anak gitu. Jadi kemarin-kemarin apa sih waktu itu pembelajaran sama ibu siapa waktu Ibu itu? Wismiarti Tamin. Yang jadi mentor ibu waktu itu ya? Iya, jadi seperti apa waktu yang diajarkan, Bu? Selama ini saya menganggap anak kecil itu adalah seperti saya. Jadi ketika saya mengajarkan mereka baca, mereka harus bisa seperti saya membaca. Gitu. Padahal kan kemampuan setiap anak itu berbeda, gitu ya, dengan latar belakang pendidikan juga yang berbeda. Tetapi saya ingin semua sama. Anak bisa baca. Hari ini anak harus bisa membaca tentang misalnya kosakata yang sudah kami berikan. Tapi ketika anak tidak bisa, saya menjadi emosi dan saya memaksa mereka untuk bisa. Jadi artinya sudut pandang saya kepada anak membuat anak harus sama dengan saya gitu. Padahal kan kebalikan. Harusnya kita memandang anak sesuai sudut pandangnya dia. Sampai di mana dia bisa melihat persoalan. Kita harus berusaha menyelam ke dunia mereka. Kan setiap anak berbeda. Kayak kita lihat hari ini, satu anak bisa menulis ini. Mungkin saja dia tidak tertarik lihat, dia lebih tertarik main klasifikasi. Dan hal ini kan kita tidak bisa paksa. Iya, karena ini adalah yang mereka mampu. Nah, di sekolah Al-Falah, di tempat Ibu Wismiarti itu, saya diajarkan bagaimana memanusiakan anak melalui potensi atau kemampuan mereka gitu. Jadi
di sentra ini anak-anak boleh memilih semua bentuk kegiatan yang memenuhi kebutuhan dia. Ternyata setelah saya belajar ini, belajar itu harus total, harus serius dan harus Nyemplung tekun. sekalian ya, Bu, ya. Gitu. Dan ketika saya mulai belajar gitu, dan memang saya betul-betul kayak masa inilah dunia saya, ini yang saya cari bertahun-tahun dalam hidup saya gitu, bahwa saya bisa membantu anak-anak gitu, anak-anak usia dini khususnya yang kelak dia harus bawa pendidikan karakter ini ke hidupnya nanti. Apa yang kami tanamkan, kita berharap sedikit atau banyak bisa menjadi pijakan hidupnya mereka ketika besar. Semakin hangat pembicaraan, masih ada lagi hal-hal penting yang saya mau gali dari Bu Siska. Tetaplah di People and Inspiration, kami segera kembali. Hei kamu lagi apa?